Yeah, no, I wanna, could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waode Yati Zakaria, NIM 20011049, Prodi Manajemen Bisnis, mata kuliah Bisnis Proyek 3, dosen pengampu Ibu Losina Akaresti, SE, MSI, dan Ibu Elvi Ekawati, SE, MSI. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul 6, yaitu membuat laporan produksi, penjualan, dan mengevaluasi usaha. Untuk awalannya di sini adalah membuat alur produksi pembuatan bakso. Tahapan yang pertama yaitu menyediakan daging sapi segar, tepung tapioka, tepung sagu aren, es batu, bawang putih goreng, bawang putih merah, garam, kaldu sapi, merica, telur, gula aren, dan baking powder. Untuk deskripsi tahapannya sendiri, yang pertama siapkan semua bahannya dan bumbu. Yang dibutuhkan yaitu 6 kg sapi segar, 400 gram tepung tapioka, 200 gram tepung sagu aren, es batu 500 gram, 25 siung bawang putih, 50 gram bawang putih goreng, 50 gram bawang merah goreng, 8 sendok garam batu, 5 saset kaldu sapi, 150 gram merica bubuk, 4 butir telur, 5 sendok makan gula aren, dan 4 sendok makan baking powder. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pisau, baskom, mangkok, sendok, dan timbangan. Kemudian tahapan kedua adalah daging sapi segar tadi dipotong-potong kecil untuk digiling. Untuk deskripsi tahapannya sendiri, daging yang sudah dipotong-potong kecil kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggilingan daging untuk memudahkan proses pengadonan nanti. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah mesin penggilingan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah masuk dalam proses pengadonan. Untuk deskripsi tahapannya sendiri, semua bahan dan bumbu kemudian dicampur dengan urutan. Daging cincang dimasukkan terlebih dahulu, kemudian tepung tapioka dimasukkan secara perlahan, dan masukkan es batu untuk menjaga adonan itu tetap dingin. Kemudian masukkan bumbu-bumbu yang telah disiapkan tadi, dan masukkan kembali tepung sagu aren, lalu masukkan lagi es batu. Setelah itu adonan ditunggu sampai tercampur secara merata, kurang lebih sekitar 10 menit. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah mesin pengadonan dan sarung tangan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mencetak adonan. Untuk deskripsi tahapannya, yang pertama nyalakan kompor dan panaskan air. Setelah panas, matikan kompor, dan adonan pun siap dicetak dengan dibentuk bulat-bulat di tangan sesuai dengan keinginan, lalu masukkan ke dalam air yang panas. Lakukan sampai adonan habis. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kompor, dandang, air, sarung tangan, baskom besar, dan sendok. Untuk tahapan selanjutnya adalah pengangkatan bakso dan pendinginan. Setelah dicetak bulat, bakso kemudian dimasak di api kecil. Kemudian bakso yang matang itu bisa dilihat ketika bulatan-bulatan bakso itu naik ke permukaan air. Kemudian dilakukan penirisan atau pengangkatan bakso ke tempat yang telah disediakan, yaitu di tempat anyaman bambu. Setelah itu didinginkan pakai kipas angin agar mempercepat penurunan suhu, atau kalau mau bisa dianginkan saja. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah penirisan bakso, talangan dari bambu, kemudian kipas angin. Selanjutnya adalah data mengenai pengadaan bahan baku.
di sini adalah bahan baku langsung dan tidak langsung dengan memperkirakan jenis volume, harga hingga pemasok, kemudian bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi setiap bulan atau siklus produksi, serta identifikasi standar kualitas yang diharapkan. Untuk yang pertama, jenis bahannya adalah daging sapi. Aspek kualitas yang diharapkan adalah daging sapi lokal kualitas super atau kualitas nomor 1. Kemudian jenis bahan yang kedua adalah tepung tapioka. Untuk aspek kualitas yang diharapkan adalah kualitas premium. Untuk jenis bahan yang ketiga adalah tepung sagu aren. Untuk aspek kualitas yang diharapkan adalah kualitas premium. Jenis bahan yang selanjutnya adalah bawang putih. Aspek yang diharapkan adalah kualitas super. Kemudian jenis bahan selanjutnya adalah bawang putih dan merah goreng. Aspek kualitas yang diharapkan adalah kualitas super. Untuk jenis bahan sendiri adalah ada kaldu sapi. Aspek kualitas yang diharapkan adalah kualitas premium. Untuk jenis bahan selanjutnya ada merica bubuk. Aspek kualitas yang diharapkan adalah kualitas super. Jenis bahan selanjutnya ada telur ayam. Aspek kualitas yang diharapkan adalah kualitas premium. Kemudian jenis bahan selanjutnya ada gula Jawa. Aspek kualitas yang diharapkan adalah kualitas super. Dan yang terakhir, jenis bahan terakhir adalah baking powder. Aspek kualitas yang diharapkan adalah kualitas premium. Kemudian selanjutnya jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam setiap bulan atau siklus produksi. Yang pertama, untuk jenis bahannya sendiri, ini bahan langsung, ada daging. Jumlah kebutuhannya itu 15 kg dalam seminggu. Untuk harga satuan itu 130.000 per kilogram. Jadi untuk biaya satu kali pembuatan atau setiap minggunya itu adalah Rp1.950.000. Untuk sumber pemasokannya sendiri kita ada supplier yang bernama Pak Rudi. Untuk subtotalnya itu total biaya bahan itu adalah Rp1.950.000. Untuk bahan tak langsung, yang pertama ada tepung tapioka. Kebutuhan yang dibutuhkan dalam satu minggu itu adalah 1 kg. Untuk harga satuannya adalah 15.000 per kilogram. Sumber pasokannya adalah toko Rizky 3. Untuk bahan selanjutnya ada tepung aren. Jumlah kebutuhannya 500 gram. Harga satuannya 30.000 per kilogram. Jumlah biayanya adalah Rp15.000. Sumber pasokannya adalah toko Rizky 3. Jenis bahan selanjutnya ada es batu. Jumlah kebutuhannya adalah 3 buah. Harga satuannya adalah 2.000 per buah. Jumlah biayanya adalah 6.000. Sumber pasokannya adalah sumber sari. Untuk jenis bahan selanjutnya ada bawang putih. Jumlah kebutuhannya 1 kg. Harga satuan adalah 20.000 per kilogram. Jumlah biayanya adalah Rp20.000. Sumber pasokannya adalah Bu Erni. Untuk selanjutnya ada bawang putih goreng. Itu harga jumlah kebutuhannya adalah 750 gram. Harga satuannya adalah Rp100 per gram. Jumlah biayanya 75.000. Sumber pasokannya Bu Erni. Untuk bawang merah goreng, jumlah kebutuhannya 750 gram. Harga satuannya 100 per gram. Jumlah biaya adalah 75.000. Sumber pasokannya adalah Bu Erni. Untuk jenis bahannya sendiri ada garam. Jumlah kebutuhan 2.000 gram atau 2 kg. Harga satuannya adalah Rp50 per gram. Jumlah biaya adalah 50.000. Sumber pasokannya toko 1.000 dinar. Untuk selanjutnya, jenis bahan selanjutnya ada kaldu sapi bubuk. Jumlah kebutuhannya 12 saset. Harga satuannya Rp500 per saset. Jumlah biayanya adalah Rp6.000. Sumber pasokannya adalah toko 1.000 dinar. Untuk jenis bahan selanjutnya ada telur. Jumlah kebutuhannya 10 butir. Harga satuan 2.000 per butir. Jumlah biaya adalah 20.000. Sumber pasokan toko 1.000 dinar. Untuk jenis bahan selanjutnya ada gula Jawa. Jumlah kebutuhannya adalah 50 gram. Harga satuannya adalah 500 per gram. Untuk jumlah biayanya adalah 25.000. Sumber pasokannya adalah toko 1.000 dinar. Jenis bahan selanjutnya ada merica bubuk. Jumlah kebutuhannya adalah 50 gram. Harga satuannya adalah 500 per gram. Jumlah biayanya 25.000. Sumber pasokannya adalah toko 1.000 dinar.
Jenis bahan selanjutnya ada daun bawang. Jumlah kebutuhannya 3 ikat, harga satuannya adalah 3.000 per ikat, jumlah biayanya 9.000, sumber pasokannya adalah Ibu Erni. Untuk jenis bahan selanjutnya ada daun seledri, jumlah kebutuhan 3 ikat, harga satuannya adalah 3.000 per ikat, jumlah biaya 9.000, sumber pasokan Bu Erni. Untuk jenis bahan selanjutnya ada mie kuning, jumlah kebutuhan 5 roll, harga satuannya adalah 15.000 per roll, jumlah biaya 75.000, sumber pasokannya adalah Pak Ari. Untuk jenis bahan selanjutnya ada mie putih, jumlah kebutuhan 5 roll, harga satuannya adalah 15.000 per roll, jumlah biayanya 75.000, sumber pasokannya adalah Pak Ari. Untuk selanjutnya ada cabai rawit, jumlah kebutuhannya 2 kg, harga satuannya 35.000 per kilogram, jumlah biayanya adalah 70.000, sumber pasokannya adalah Bu Erni. Untuk jenis bahan selanjutnya ada saus tomat, itu jumlah kebutuhan yang dibutuhkan adalah 3 botol, harga satuannya adalah Rp15.000 per botol, jumlah biaya 45.000, sumber pasokan toko 1.000 dinar. Bahan selanjutnya ada kecap, jumlah kebutuhan 5 botol, harga satuan 15.000 per botol, jumlah biaya 75.000, sumber pasokan toko 1.000 dinar. Selanjutnya ada kol, buah kol, jumlah kebutuhan adalah 3 buah, harga satuan 12.000 per buah, jumlah biaya 36.000, sumber pasokan Bu Erni. Untuk jenis bahan selanjutnya ada cuka, jumlah kebutuhan 4 botol, harga satuan adalah 4.000 per botol, jumlah biayanya adalah 16.000, sumber pasokan adalah toko 1.000 dinar. Untuk bahan selanjutnya ada tulang sapi. Jumlah yang dibutuhkan adalah 6 kg. Harga satuannya 43.000 per kilogram. Jumlah biaya adalah 258.000. Sumber pemasoknya adalah Pak Rudi. Untuk bahan selanjutnya ada jeroan. Jumlah yang dibutuhkan adalah 8 kg. Harga satuannya adalah 40.000 per kilogram. Jumlah biayanya adalah 320.000 rupiah. Sumber pemasoknya adalah Pak Surya. Untuk selanjutnya ada udang, jumlah kebutuhan 3 kg, harga satuannya adalah 50.000 per kilogram, jumlah biayanya adalah 150.000. Sumber pemasoknya adalah Bu Serni. Untuk selanjutnya ada keju, jumlah kebutuhannya adalah 3 cup, harga satuannya adalah 20.000 per cup, jumlah biayanya adalah 60.000 rupiah. Sumber pemasoknya adalah toko 1.000 dinar. Selanjutnya ada cumi, jumlah kebutuhan adalah 1 kg, harga satuannya 25.000 per kilogram, jumlah biayanya adalah 25.000. Untuk sumber pemasoknya adalah Bu Serni. Selanjutnya ada minyak, jumlah kebutuhannya 2 botol, harga satuannya Rp30.000 per kilogram, jumlah biayanya ada Rp60.000, sumber pemasoknya toko 1.000 dinar. Selanjutnya ada baking powder, jumlah kebutuhannya 50 gram, harga per gramnya adalah Rp500. Untuk jumlah nilainya adalah 25.000. Ini sumber pemasoknya adalah toko aneka makanan. Untuk subtotal biaya bahan tak langsung adalah Rp1.640.000. Untuk total biaya pengadaan bahan adalah Rp3.590.000. Selanjutnya di sini dalam proses produksi itu dibutuhkan sumber daya berupa harta yang bersifat tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, serta penggunaan tenaga kerja produksi. Inventarisasi sumber daya produksi akan memudahkan mahasiswa atau wirausaha dalam menyusun kebutuhan penganggaran untuk investasi. Di sini yang pertama ada berapa perkiraan nilai beli atau sewa serta nilai penyusutan bangunan atau ruangan yang dipilih sebagai tempat usaha. Di sini jenis bangunan atau ruangannya adalah permanen, status miliknya itu disewa, statusnya adalah sewa, nilainya adalah Rp15 juta, umur ekonomisnya adalah 10 tahun,
Untuk nilai penyusutan sendiri adalah 125.000 per bulan. Selanjutnya ada berapa luas ruangan yang Anda butuhkan untuk melaksanakan aktivitas masing-masing tahapan produksi. Di sini yang pertama, aktivitas tahapan produksinya adalah untuk ruang pembuatan bakso. Luas kebutuhan yang dibutuhkan adalah 4 kali 4 meter persegi. Selanjutnya ada ruangan penyimpanan alat pembuatan bakso. Itu luas kebutuhan ruangannya adalah 3 kali 3 meter persegi. Untuk selanjutnya ada untuk ruangan penyimpanan bahan baku dan pendukung. Itu luas kebutuhan ruangannya adalah 4 kali 4 meter persegi. Jadi total kebutuhan itu dibagi dengan ruangan, hasilnya adalah 13,7. Selanjutnya ada jenis peralatan atau mesin apa saja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses produksi perusahaan Anda. Di sini yang pertama ada jenis mesinnya itu gilingan bakso, jumlah kebutuhannya 1, harga satuan atau unitnya itu 1.600.000, nilainya 1.600.000, umur ekonomisnya itu sekitar 5 tahun. Untuk nilai penyusutan sendiri adalah 231.992 per tahun. Untuk jenis mesin atau peralatan selanjutnya adalah pengadonan bakso. Jumlah kebutuhannya 1, harga satuannya adalah 6 juta, nilainya adalah 6 juta, umur ekonomisnya adalah 6 tahun, nilai penyusutannya adalah 999.333 per tahun. Kemudian selanjutnya ada kompor dan gas. Jumlah kebutuhannya adalah 2, harga satuannya adalah 400.000, nilainya 800.000, umur ekonomisnya adalah 4 tahun, nilai penyusutannya itu adalah Rp192.000 per tahun. Selanjutnya ada panci bakso. Jumlah kebutuhannya adalah 1, harga satuannya adalah 400.000, nilainya 400.000, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai penyusutannya adalah 79.992.000 per tahun. Selanjutnya ada panci air. Jumlah kebutuhannya adalah 2, harga satuannya adalah 100.000, nilainya 200.000, umur ekonomisnya adalah 3 tahun, nilai penyusutan per tahunnya adalah Rp66.660 per tahun. Kemudian ada wajan, jumlah kebutuhannya adalah 2, harga satuannya adalah 50.000, nilainya adalah 100, umur ekonomisnya adalah 3 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp27.180 per tahun. Kemudian ada pisau, jumlah kebutuhannya adalah 2, harga satuannya adalah 50.000, nilainya 100.000, umur ekonomis 3 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp27.180 per tahun. Kemudian ada sendok bakso, jumlah kebutuhan adalah 2, harga satuan 20.000, nilainya adalah 40.000, umur ekonominya 3 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp13.332 per tahun. Kemudian ada mangkok, jumlah kebutuhannya adalah 42, harga satuannya 8.333, nilainya adalah 349.986, umur ekonomisnya adalah 5 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp69.996 per tahun. Kemudian ada talenan, jumlah kebutuhannya adalah 2, harga satuannya 20.000, nilainya 40.000, umur ekonomisnya adalah 3 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp13.332 per tahun. Kemudian ada spatula, jumlah kebutuhannya adalah 2, harga satuannya 15.000, nilainya 30.000, umur ekonomisnya adalah 2 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp15.000 per tahun. Kemudian ada sendok, jumlah kebutuhannya adalah 36, harga satuannya adalah Rp2.083, nilainya adalah Rp74.988, umur ekonomisnya adalah 3 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp24.996 per tahun. Kemudian ada garpu, jumlah kebutuhannya adalah 36, harga satuannya adalah Rp2.083, nilainya adalah Rp74.988, umur ekonomisnya adalah 3 tahun, nilai penyusutan adalah Rp24.996 per tahun. Kemudian ada kursi, jumlah kebutuhannya adalah 12, harga satuannya adalah Rp41.666, nilainya adalah Rp500.000, umur ekonomisnya adalah 4 tahun, nilai penyusutannya adalah
Rp124.992 per tahun. Kemudian ada meja, jumlah kebutuhannya adalah 4, harga satuannya adalah 40.000, nilainya adalah 120.000, umur ekonomisnya adalah 4 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp30.000 per tahun. Kemudian ada tempat saus, jumlah kebutuhannya adalah 16, harga satuannya adalah 8.000, nilainya adalah 128.000, umur ekonomisnya adalah 4 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp39.992 per tahun. Kemudian ada tempat tisu, jumlah kebutuhannya adalah 4, harga satuannya adalah 8.000, nilainya adalah 32.000, umur ekonomisnya adalah 4 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp7.992 per tahun. Kemudian ada gelas, jumlah kebutuhannya adalah 24, harga satuannya adalah 10.000, kemudian nilai ekonomisnya adalah Rp240.000, umur ekonomisnya adalah 5 tahun, nilai penyusutannya adalah 48.000 per tahun. Kemudian selanjutnya ada tusuk gigi, jumlah kebutuhannya adalah 4, harga satuannya adalah 8.000, nilainya adalah 32.000, umur ekonomisnya 3 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp10.656 per tahun. Kemudian ada sedotan, jumlah kebutuhannya adalah 50, harga satuannya adalah 2.500, nilainya adalah 50.000, umur ekonomisnya itu 3 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp16.656 per tahun. Kemudian yang terakhir ada lap, jumlah kebutuhannya adalah 8, harga satuannya adalah Rp10.000, nilainya adalah Rp80.000, umur ekonomisnya adalah 2 tahun, nilai penyusutannya adalah Rp39.996 per tahun. Untuk total sendiri, dari nilainya sendiri adalah Rp10.991.961. Kemudian untuk nilai penyusutan sendiri, totalnya adalah Rp1.577.764 per tahun. Selanjutnya adalah jelaskan mengenai fungsi atau tujuan dari setiap mesin yang termasuk dalam proses produksi serta jelaskan juga sumber pasokan mesin. Di sini untuk jenis mesin atau peralatan ada penggilingan daging. Fungsi atau tujuannya adalah untuk menghaluskan daging sehingga saat di pengadonan nanti bakso itu akan lebih cepat menyatu. Sumber pasokannya adalah CV, sumber sari TBK. Untuk selanjutnya ada mesin pengadonan daging. Untuk fungsi atau tujuannya adalah untuk mengadon daging dan bahan lainnya serta bumbu bakso agar bisa menyatu dengan sempurna sebelum dicetak. Sumber pasokannya sendiri sama, adalah CV, sumber sari TBK. Untuk kebutuhan tenaga kerja langsung dan tak langsung itu yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang pertama adalah untuk dalam proses pembelian bahan baku dan lainnya, itu jumlah tenaga kerjanya adalah 1 orang, kualifikasi tenaga kerjanya itu minimal tamatan SMP, mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tekun dan ulet. Untuk keterangan sendiri, mampu berbahasa Indonesia itu yang baik dan benar karena akan menghandle di bagian pembelian bahan baku langsung dan lainnya. Dia akan langsung terjun langsung ke lapangan. Kemudian yang selanjutnya ada tahap penggilingan dan pengadonan. Jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah 1. Kualifikasi tenaga kerjanya adalah cekatan dan ulet, mengetahui seluk-beluk pembuatan bakso, dan sabar. Kemudian keterangannya adalah dibutuhkan yang sudah terampil di bagian penggilingan terutama pengadonan bakso. Kemudian tahap proses kegiatan selanjutnya adalah cetakan. Jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah 1 orang. Kualifikasi tenaga kerjanya adalah cekatan dan ulet, bekerja cepat, sabar, berpengalaman dalam mencetak bakso. Kemudian keterangannya, kecepatan dan dalam mencetak bakso. Kemudian untuk keterangan sendiri, kecepatan dalam mencetak bakso adalah salah satu hal yang paling penting. Kemudian selanjutnya adalah perkiraan biaya tenaga kerja produksi yang dibutuhkan dalam satu bulan atau siklus produksi. Untuk jenis tenaga kerjanya adalah tenaga kerja langsung. Jumlah orangnya adalah 2, gaji atau upahnya adalah Rp1.200.000, tunjangan per orangnya adalah Rp200.000, total gajinya adalah Rp2.400.000 yang didapatkan dari
orang dikalikan dengan Rp1.200.000. Untuk total tunjangan sendiri adalah Rp400.000. Jadi jumlah biaya per bulannya adalah Rp2.800.000. Kemudian untuk tenaga kerja tak langsung adalah 3 orang. Gaji atau upah per orangnya adalah Rp1.000.000. Tunjangan per orangnya adalah Rp200.000. Total gajinya adalah 3 juta yang didapatkan dari jumlah orangnya adalah 3 dan gajinya adalah 1 juta. Kemudian total tunjangannya adalah Rp600.000 yang didapatkan dari tunjangan Rp200.000 dikalikan dengan 3 orang. Jadi jumlah biaya per bulannya adalah Rp3.600.000. Untuk jumlah biaya per bulan secara keseluruhan adalah jumlah orangnya adalah 5 orang. Jumlah biaya per bulan total keseluruhan adalah Rp6.400.000. Selanjutnya di sini diminta untuk merekap biaya total produksi yang dikeluarkan selama 1 bulan atau siklus produksi. Untuk jenis biaya sendiri ada biaya utama. Di sini yang pertama ada pengadaan bahan baku langsung yang bernilai Rp7.800.000. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja langsung dengan total Rp2.800.000. Untuk subtotal biaya utama adalah Rp10.600.000. Kemudian yang kedua adalah biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah bahan tak langsung yang bernilai Rp6.560.000 untuk 1 bulan. Kemudian tenaga kerja tak langsung Rp3.600.000. Untuk biaya sewa adalah Rp1.250.000 per bulan. Kemudian untuk perawatan atau perbaikan mesin atau peralatan adalah Rp131.480 per bulan. Untuk penyusutan bangunan atau ruangan adalah Rp125.000 per bulan. Untuk listrik adalah Rp100.000 per bulan. Air Rp30.000 per bulan. Untuk subtotal overhead pabrik adalah Rp11.796.480. Untuk total biaya produksi sendiri adalah Rp22.396.480. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Di sini posisi dalam struktur organisasi ada owner, saya sendiri. Tugas dan wewenang sendiri adalah bertugas untuk memimpin usaha, bertanggung jawab atas kerugian usaha, memonitoring dan mengembangkan strategi bisnis. Kemudian yang kedua adalah supervisor gudang, bertugas untuk bertanggung jawab atas ketersediaan bahan baku dan bahan lainnya. Kemudian selanjutnya ada posisi bagian keuangan. Tugasnya adalah untuk memeriksa laporan transaksi keuangan dan diberikan selanjutnya kepada owner. Kemudian selanjutnya ada produksi, bertugas untuk mengontrol jalannya proses produksi bakso dan memastikan semua berjalan lancar. Selanjutnya yang terakhir adalah pemasaran, bertugas untuk menciptakan ide sehingga jalannya proses promosi usaha atau strategi pemasaran yang dikoordinasikan bersama dengan owner. Untuk akhirnya, harga pokok penjualan adalah total biaya produksi dibagi total produksi dengan nilai Rp23.396.480 dibagi dengan 2.520, hasilnya adalah Rp8.886.000. Selanjutnya untuk menghitung harga jual per mangkoknya adalah dengan harga pokok penjualan ditambah dengan berapa persen keuntungan harga pokok penjualan dengan nilai Rp8.886.000 ditambah dengan 38% dikali Rp8.886. Didapatkannya hasil adalah Rp8.886.000 ditambah dengan Rp3.376. Hasilnya adalah Rp12.262. Jika dibulatkan adalah Rp13.000. Untuk total penjualan per bulan itu didapatkan dari total produksi per bulan dikali harga jual per mangkok, yaitu 2.520 dikali 13.000. Hasil yang didapatkan adalah Rp32.760.000. Selanjutnya untuk keuntungan per bulan didapatkan dari total penjualan per bulan dikurangi total biaya produksi per bulan. Dengan perhitungan
Rp32.760.000 dikurangi Rp20.396.480. Hasilnya adalah Rp10.363.520. Untuk laporan penjualan sendiri, karena ini baru berjalan 6 hari, jadi saya akan memaparkan laporan penjualan Agustus 2022. Untuk di tanggal 1 sendiri, porsi yang terjual adalah 30 porsi dengan jumlah penjualan adalah Rp545.000. Dengan menu 15 porsi bakso original itu terjual 15 porsi. Kemudian 10 porsi bakso campur, kemudian 5 porsi bakso rusuk. Kemudian untuk tanggal 2, banyaknya porsi terjual adalah 60 porsi dengan jumlah penjualan adalah Rp1.215.000. Untuk menu sendiri 20 porsi bakso original, kemudian 10 porsi bakso campur, 15 porsi bakso rusuk, 10 porsi bakso tenes, 5 porsi bakso keju. Kemudian untuk hari ketiga atau di tanggal 3, banyaknya porsi yang terjual adalah 60 porsi dengan jumlah penjualan adalah Rp1.115.000. Dengan menu yang terjual adalah 30 porsi bakso original, 15 porsi bakso campur, 10 porsi bakso rusuk, dan 5 porsi bakso keju. Kemudian untuk tanggal 4 atau di hari keempat itu terjual sebanyak 85 porsi dengan total penjualan adalah Rp1.680.000 dengan menu 25 porsi bakso original, 10 porsi bakso campur, 20 porsi bakso rusuk, 10 porsi bakso tenes, 5 porsi bakso udang, dan 10 porsi bakso keju. Kemudian di hari kelima atau di tanggal 5, banyaknya porsi terjual adalah 90 porsi dengan total penjualan adalah Rp1.840.000 dengan menu 30 porsi bakso original, 5 porsi bakso campur, 15 porsi bakso rusuk, 20 porsi bakso tenes, 15 porsi bakso udang, 5 porsi bakso keju. Kemudian untuk hari ke-6 atau di tanggal 6, banyaknya porsi terjual adalah 95 porsi dengan jumlah penjualan adalah Rp1.890.000 dengan menu 30 porsi bakso original, 10 porsi bakso campur, 20 porsi bakso rusuk, 15 porsi bakso tenes, 10 porsi bakso udang, dan 10 porsi bakso keju. Dengan total penjualan untuk minggu pertama adalah Rp8.320.000. Untuk kendala sendiri masih sama dengan yang saya jelaskan di modul 5, bahwa pelanggan sangat banyak tetapi ukuran kedai atau tempat makannya itu sendiri sangat kecil. Jadi kebanyakan orang itu lebih memilih untuk makan dibawa pulang daripada untuk mengantri di kedai. Sekian penjelasan dari saya mengenai tahapan laporan produksi dan penjualan serta evaluasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.